Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoCAD 2027 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan belajar cara membuat gambar 3 dimensi seperti ini gambarnya ya di AutoCAD. Buat kalian yang butuhkan gambar latihannya, kalian bisa ke Facebook ya, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Atau kalian bisa kayak yang ini, tinggal kalian screenshot aja ya di laptop atau di komputer, biar tidak buram gitu ukurannya ya, biar kelihatan lah ya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita udah buka ya. Untuk tampilannya seperti ini kan, ini saya coba dulu aja. Kita ke Neo seperti ini. Oke, buat kalian yang baru lihat ini, kalian bisa ikutin setting dulu gitu ya di AutoCAD-nya biar nanti kalian bisa gampang mengikutin tutorial saya ya. Nanti saya kasih linknya, saya sudah bikin tutorial cara nyetingnya ya. Nanti kalian bisa ikuti cara nyetingnya. Oke, kita lanjut aja, kita bikin ya. Di sini kita akan lihat ada tampilan depan dan samping dan atas ya. Nah, di sini yang depannya itu bukan yang ini ya, tapi yang ini ya, tampilan depan itu kenapa? Kenapa bukan ini, kenapa yang ini? Nah, karena yang ini itu dia depan itu dia lebih besar gambarnya daripada di samping gitu. Paham kan ya? Jadi patokannya seperti itu aja ya cara membacanya ya. Jadi kalau yang ini kalau dibikin depan nanti lebih kecil. Nah, kalau yang ini kan lebih besar. Nah, jadi tampilan depan itu lebih besar ya dibandingkan yang samping atau kiri kanan lah bahasanya gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi bedainnya gitu ya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita akan buat yang lebih mudah dulu ya. Soalnya kan di AutoCAD itu serba manual. Jadi kita akan buat 2 dimensi seperti ini. Bentuknya seperti ini buat semuanya ya di apa 2D-nya. Kita baru tinggal 3 dimensiin. Oke ya. Lanjut, tinggal di sini kita ada ukurannya kan, ada 130 dan ketinggiannya berapa gitu ya. Nah, di sini kita akan patokinnya ke bagian mana biar enak nih ya. Yang bawahnya dulu aja ya. Ini ketinggiannya berapa nih? 40 kan, totalnya 40. Jadi kita akan gini aja, kita gunakan di sini persegi 4 ya. Seperti ini. Nah, saya kenapa nggak diklik dari keyboard, karena biar kalian tahu juga simbolnya seperti apa gitu ya. Jadi klik seperti ini. Nah, kayak gini ya. Kalian bisa di sini D. Terus tadi itu berapa? Panjangnya itu kan, panjangnya itu 130 ya. Coba kita kasih dulu 40 dulu, 40. Enter 100. Nah, 30 ya. Nah, ini kan dibalik arahnya ya, berarti salah. Jadi harus di yang panjangnya dulu ya. Oke, kita persegi 4 lagi mas sudut ya, tinggal D, enter, 40, enter, baru 130-nya, enter, seperti itu ya. Masih dibalik ya guys, harusnya ke sini ya. Coba kita D lagi ya, 130, 40. Nah, arahnya seperti ini biar enak aja gitu ya, maksud saya ya. Oke, seperti ini kita akan buat udah seperti ininya ya. Nah, tinggal yang bagian yang kecil-kecil ininya gitu ya. Ini yang kecil-kecilnya. Terus ketinggian dari totalnya berapa? Nah, di sini kita akan lihat dari sini sampai ke sini kan 60 aja. Jadi kita akan bikin aja line seperti ini, garis bantu gitu ya. Nah, kalau dari setting itu enaknya ada titik tengahnya dari sini gitu ya. Oke, tinggal kita cari di sini yang persegi 3 seperti ini ya. Dia pas tengah-tengah dari 130. Ketinggiannya tadi itu berapa? 60. Kita tulis saja 60 di sini gitu ya. Klik kanan, enter. Seperti ini. Soalnya di sini 60 ya. Terus di sini ada radius 30 ya. Ini radius 30 kita buat aja di sini, langsung gunakan lingkaran. Nah, kalau lingkaran di AutoCAD itu kalau radius itu dibikinnya nggak usah dibagi dua atau dikurangi, langsung aja 30 tulis ya. Seperti ini. Oke, kita akan lanjut aja, kita coba kita ukur ya. Kita linear terus gunakan radius ukurannya. Oke, seperti ini ya. Jadi radius 30. Oke, lanjut kita ke home lagi, kita lanjut ke bagian penggambaran lagi. Seperti ini ya ngebentukinnya ya. Nah, di sini kan ada 80 ya. Ini 80, kita gunakan line aja seperti ini nih. Terpisah aja, terpisah nggak apa-apa. Kita gunakan line gitu ya. Seperti ini, line 80. Seperti itu aja. Saya juga gambar seperti itu ya. Tidak harus langsung ke sini gitu. Nanti kan dipindah-pindahin gitu ya. Karena kan AutoCAD itu nggak langsung otomatis, dia manual gitu ya. Kita pindahin menggunakan perintah namanya Mopi ya. Kita blok semua, klik kanan, cari yang bentuk persegi 3. Nah, pindahin ke sini. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini itu kita gunakan line dari sini sampai ke sini. Seperti ini. Oke. Nah, bentukin dulu aja seperti ini ya. Nah, terus apa lagi kalau udah seperti ini? Nah, bentukin seperti ini. Jadi tinggal kita gunakan trim yang ini gitu ya. Nah, seperti ini.
Oke ya, saya kan ini kan garis bantu, biarin aja dulu. Oke. Lanjut ke bagian tahap selanjutnya, di sini kan ada potongan seperti ini, ada 15 dan 50 ya. Kalian bisa langsung gini aja, len gitu ya. Dari sini apa berapa? 50. Tulis nggak apa-apa langsung gini aja 50. Terus di sininya dari itu ke bawahnya sekitar 15. Enter. Terus di sini 50 juga. Ke atasin gitu aja nggak apa. Tinggal kita copy aja, blok semuanya, pindahin dari cari di bentuk seperti ini ya. Soalnya kan dari sini ya 15 itu ya. Kita cari di sini, pindahin ke sini. Nah, seperti itu. Tinggal kalian trim ya seperti ini ya. Ini kan ngebentuk seperti ini nih jadinya ya. Nanti ininya nanti dibikinnya nanti gitu ya kalau yang ini ya. Nanti bikinnya. Oke, lanjut tinggal di sini kan ada dia apa diameternya ya atau istilahnya ada diameter ininya. Diameternya itu di sini diameter 30 ya. 30 dengan jarak kan 20. Dari sini kan 50 ya. Ini jaraknya 20 berarti 50 berarti di sini sedikit lebih nggak tengah-tengah ya. Lingkarannya nggak tengah-tengah ini lingkarannya soalnya dari 30 ya. Enggak, oh dari situ. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita buat dari posisinya itu kita buat dulu lens seperti ini, buat matokin dulu aja gitu ya. Nah, seperti ini. Terus dari ke bawahnya itu kan, nah ini kan ada jaraknya nih 20 ya. Jadi kita gunakan di sini ya. Ini kita delete dulu aja buat patokin ya. Dari sini kan, nah di sini nggak tengah-tengah ya guys ya. Jadi dari sini nih, dari sini ya, ukurnya dulu. Itu kan 20 ya, nih. 20 ya, 20 dan jaraknya itu ini kan 20 dan ketinggiannya 20 juga gitu. Jadi kita kasih dulu jaraknya seperti ini, 20, enter. Baru ke sini 20 lagi, enter. Nah, jadi di sini kita akan buat lingkarannya gitu. Coba pasang ke tengah-tengah itu ya. Itu diameter 30. Nah, kalau di AutoCAD itu diameter itu dibagi dua ya. Jadi 30 jangan itu 30 tapi dibagi dua. 30 dibagi 3 apa dibagi 30 jadi 15 gitu ya. Seperti itu. Nggak tengah-tengah ya. Kalau nggak tengah-tengah emang nggak tengah-tengah dia ya itu ya 20 dan 20. Ya mungkin seperti itu ya gambarnya ya nggak tengah-tengah ya. Jadi saya ikutin aja sebagai contohnya gitu ya. Oke. Kayak jelek gitu kalau nggak tengah-tengah ya. Saya ngambil tengah-tengah aja lah guys ya jelek ke hasilnya ya. Saya ngambil tengah-tengah aja lah ya. 20 jelek gambarnya gitu. Nanti di tiga dimensinya jelek nggak bagus gitu. Jadi saya ngambil tengah-tengah aja dari 50 dibagi 2 kan 25 seperti itu. Jadi saya ngambil tengah-tengah aja nggak apa-apa. Seperti ini ya. Oke, terus lanjut ke bagian tahap selanjutnya kan ini kan udah jadi nih ya. Bentuknya udah jadi dan lanjut ke bagian atasnya ini kan kemiringan udah dan sebagainya ininya udah terus apalagi nah tinggal kita akan bikin yang bagian seperti ininya. Nah, yang ini tuh nanti aja kita buatnya ya. Nanti aja buatnya. Jadi kita di sini kita akan copy dulu aja yang ini ya. Kita ambil yang ininya, kita ambil yang bagian ininya juga. Ambil aja semuanya seperti ini. Oke. Seperti ini tinggal kita trim yang ininya. Nih. Kita ambil yang ininya gitu ya. Terus yang ininya kita buang. Oke. Nanti kita akan gabungin pas lagi tiga dimensinya seperti itu ya. Kayak bisa dimengerti ya kita klik kanan di sini delete ya. Oke, takutnya di sini kalian menggunakan AutoCAD 2014 ke bawah harus di region dulu ya. Itu fungsinya untuk bisa mengubah menjadi tiga dimensi ya. Atau kalau nggak di region bisa di join ya. Di sini ada regionnya nih tuh ya regionnya. Biar ininya lens sama ini biar nyatu gitu ya. Kalau nggak gunakan region bisa kalian ke modif, pilih join di sini ya. Nah, yang penting ininya nyatu sama ini satu. Kalau diklik itu, kalau diklik lainnya itu dia akan ngeblok semuanya kayak gini nih. Nah, kayak gini gitu. Tapi kan ini kan nggak ngeblok ya, cuma berapa garis doang ya. Tapi kalau di AutoCAD 2014 ke atas, nggak usah di region dulu seperti itu ya. Jadi kita langsung aja di sini kita akan ubah, kita ke view, pilih isometric ya. Lanjut di sini kita dari ini panjangnya berapa? Di sini panjangnya adalah, nah di sini kan nggak, panjangnya kok nggak ada, lebarnya gitu sorry ya, lebarnya nggak ada ya. Baru ngeh ya ini saya. Eh sama kali ya, 130 ya. Apa kita kasih 100 aja lah ya.
kita kasih 100 aja lah, soalnya kan nggak ada ukurannya ya, kita kasih 100 aja. Oke, gitu ya, kasih 100 aja nggak masalah. Terus lanjut ke bagian yang satunya lagi. Nah, di situ kan berapa tuh? 60. Kita langsung aja bikin di sisi itu 60. Gitu aja lah. Ya. Baru kita dua dewennya kita ubah menjadi sen ya. Ukurannya nggak pernah ada yang benar. Oke. Ya, kita delete aja ini ya. Terus kita hilangin garis-garis ininya ya nih. Ya, terus kita gunakan di sini mengubah posisi tiga dimensinya ya. Gunakan perintah namanya itu tuh 3D rotor ya. Kita klik di sini, klik kanan, pilih yang warna merah, atasin. Nah, kalau udah lurus dia tandakan udah ada putus-putus dan 90 derajat, tinggal pilih oke aja. Lanjut ke bagian tab selanjutnya yang ini ya, sama yang ini juga ya, kita puterin. Klik kanan, pilih di sini yang warna merah. Ya, 90 derajat tinggal pilih oke. Seperti ini ya. Terus yang ini gimana? Tinggal kita akan ini itu pas tengah-tengah ya. Cari yang tengah-tengah di sini atau persegitiga. Oke, terus ke sini cari persegitiga apa simbol. Kalau di sini sulit kayak gini ya kalian bisa ubah di sininya. Nah, gitu ya. Nah, abang sedikit lebih sulit ya guys ya. Nah, kan beda-beda ini kan. Nah, kalau sulit di sini kita gunakan line aja nih. Ini banyak ininya apa banyak apa ya disebutnya ya. Nah, jadi nggak terlalu ini gitu. Oke, ini aja. Jadi kita ngambil yang belakangnya aja ya. Nggak ketemu juga ini ya. Nah, kadang-kadang kan oh dari sini aja lah. Apa dari pojok aja ya biar nggak pusing ya. Kita dari pojok aja lah. Saya lupa caranya ya. Beda-beda ini. Kita dari pojok sini aja ke sini. Nih, ya. Apa nanti bisa digeser? Oh, nggak pas ya. Oke. Kalau nggak pas coba kita ini lagi coba apa? Kita setting dulu coba. Kita hilangin dulu ini ya. Oke. Kayak nggak pas gitu ya. Nah, oke. Baru ke sini. Kayak seperti itu. Lanjut tinggal yang ini kita sorry. Yang ini tinggal kita geser. Nah, jaraknya berapa? 15 ya. Tinggal kita geser aja di mana aja gesernya seperti ini. Yang penting tulis saja 15 gitu. Oke. Nah, dia posisi udah geser ya. Coba kita ubah lagi di sini. 15 ya. Nggak tahu ke belakangnya berapa gitu ya. Saya dari sininya 15 gitu ya. 15 di sini hitunginnya jadi 15. Nah, tadi kan 100 dikasihnya ya di sini. Tadi itu lebarnya nggak ada di sini kita hitungin dulu lah. 60 tambah 15 ya. Di sini 15, di sini 15 taruh aja gitu ya. 30. Nah, 30 tambah 60 90 ya. 30 tambah ini ya. 90 berarti 90 di sini guys ya. Yang ini 90 nih. Jadi kita buang lagi di sini. Nah, cara buang panjangnya itu kita langsung gunakan person ya. Nah, kita drag di sini kasih 10 aja. Kan tadi 100 ya. Dikurangi apa? 90 gitu ya. Jadi kita ambil 10-nya. Nah, seperti itu. Jadi lebarnya itu yang ini itu sekitar 90. Soalnya kan saya ngitungin dari 90 tambah 60 tambah 15 lagi gitu ya. 15 tambah 60 tambah 15. Jadi 90 seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau udah seperti ini tinggal potongannya ya. Kita akan potong sebagai seperti ini. Nah, potongannya ini jaraknya gimana? Nah, ini kan dari sini kan 20, 20 kan 40 ya. 40 dari sisanya di sini jadi 20 gitu ya. Dari sini itu kita rapin dulu aja seperti ini ya. Terus kita gunakan di sini box ya. Box seperti ini. Terus kita L ya. Kita lurusin dulu. Terus kasih tadi itu berapa? 20 ya. 20 kali 100 saja atau 100 ya, 100 ya. Nah, ini gitu ya. Panjangnya terserah kalian gitu ya. Nah, tinggal yang ini kalian bisa masukin gitu ya ke bagian sini. Oke.
Nah, di sini kan posisinya tengah-tengah ya, seharusnya tengah-tengah dulu ngambilnya ya. Jadi itu sampai bawah nggak? Nggak sampai bawah kan? Jadi dari sini nih saya lupa nih naruhnya ya. Ini dari bawah ini nih. Nah, kayak gini ya. Nggak apa-apa kayak gini dulu. Terus ininya tinggal kita naikin ke atas dengan ini kan dari ketinggian itu 60 ya. Di sini kan 50 nih dari kedalaman itu ya, tinggal kurangi aja 60. 60 dikurangi 50 jadi kan 10 ya. Jadi ke atasnya itu 10. Klik di sini, klik kanan, naik ke atas 10. Nah, tinggal kita gunakan perintah namanya itu solid subtract ya. Kita klik dulu yang ini, klik kanan baru yang ini. Nah, di sini posisinya kenapa? Nah, karena itu kurang panjang, guys. Jadi kita panjangin dulu ya. Kita panjangin dulu. Nah, kayak gini gitu ya. Ini bisa ditarik nih, geserin aja nggak apa-apa, yang penting lurus ya. Nah, kalau udah baru tinggal kita solid subtract lagi, klik kanan. Nah, seperti itu ya. Kurang panjang. Oke. Memang seperti ini ya. Lanjut tinggal ke bagian tahap selanjutnya adalah kita akan memotong juga ke bagian di sininya nih. Nih, yang ininya harus dipotong. Nah, di sini berapa? Nah, di sini kan totalnya 20 ya. Di sini juga 20 pasti, jadi dibuang 10-nya gitu ya. Nah, kita akan bikin box lagi gitu ya. Dari 50 ya. Boxnya kan ini panjangnya 50 dan ketinggiannya gitu ya 50 aja tuh, kita box dulu. Kita L 50, lurusin dulu baru 50. Kasih 100 aja nggak apa-apa. Seperti inilah ya kira-kira. Oke. Kita masuk ke bagian di sini, kita pindahin gunakan Mopi. Pindahin ke bagian sini nih, pasin aja nih. Nah, ini kan posisinya nggak pas ya. Saya ngambilnya pengen yang di bawah gitu. Kalau nggak kelihatan di sininya, kalian bisa ubah lagi seperti ini. Pindahin dari pojoknya, pindahin ke pojok sini. Nah, gitu ya. Tinggal ini yang kalian geser gitu. Geser. Berapa gesernya ya? 10. Tadi kan 20 dibagi 2 jadi 10 di sini. Enter. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Oke, terus yang sebelahnya gimana ya? Tinggal kita milorin. Nah, cara milorinnya kita ubah dulu menjadi 2 dimensi. Ya, seperti ini tampilannya. Terus kita gunakan modif, cari milor. Blok yang ininya, klik kanan. Terus ambil tengah-tengah, cari ya bentuk yang persegitiga. Klik sini, klik kanan, klik no. Nah, ini udah pindah ya. Kita top lagi, isometric. Baru tinggal kita perintahkan namanya itu adalah solid subtract lagi. Nah, ini kan posisinya ini ya, kita klik yang ini, klik kanan baru ke sini. Nah, ini udah kepotong ya. Nah, tapi ini belum nyatu. Gimana cara nyatuinnya? Kita gunakan namanya perintah solid union. Kita klik, klik kanan. Nah, dia udah nyatu ya. Seperti ini ya hasilnya ya. Lanjut, tinggal kita ke bagian sampingnya. Di sini kan ada diameter R25. Nah, kita bisa gunakan di sini ada box, sender. Kita di sini kalau radius itu kalau lingkaran tetap tulisnya 25. Kita tulis 25. Nah, panjangnya ya. Panjangnya itu kan berapa? 130 ya. Kita kasih aja 150 lebihin ya. Terus kita ubah posisinya, klik kanan, gunakan 3D rotor ya. Kita klik kanan, puterin menggunakan warna hijau seperti ini, pasin 90 derajat. Oke, kalau udah perintahkan namanya Mopi. Terus kita cari di sini tengah-tengah ya. Nah, pasin cari ini. Nah, kalau kayak gini tengah-tengah, kita pindahin ke bagian sini. Tuh. Cari yang bentuk segitiga. Nah, ini udah ada. Nah, di sini udah ada ya. Tinggal kita lebihin lagi di sini Mopi. Geserin dikit aja, geserin yang penting lurus ya. Yang penting nohol lah bahasanya ya. Gunakan di sini nama itu solid subtract, kita klik yang ini, klik kanan baru ke sini. Kayak seperti ini ya. Mudah sebenarnya guys kalau di AutoCAD itu gambar ya, tidak terlalu ribet. Yang penting AutoCAD itu harus banyak itu ya, imajinasinya ya, harus sering-sering digunain gitu. Bukan sering gimana ya, emang gunakan imajinasi sama logika juga kalau di AutoCAD itu ya. Bukan backgroundnya itu kadang-kadang kalau diklik itu ngubah sendiri gitu ya. Oke, kita coba kita lihat. Kalau udah selesai tinggal kita akan kasih warna aja. Nah, cara ngasih warnanya gimana? Kita tulis di sini R M A T ya. Kita enter. Nah, di sini udah muncul ya warnanya atau materialnya, terserah kalian ya. Mau jenis apa warnanya dan sebagainya gitu ya. Kalian bisa ini warna blue, kita
Nah, seperti ini. Terus ini warna birunya pengen sedikit lebih kayak gimana, kita edit lagi bisa gitu ya. Di sini kita coba klik kanan edit. Nah, di sini kan warna birunya kayak gini gitu ya. Oh, bisa diubah kayak gini dan banyak lah ya. Ini warna pink, terserah kalian mau warna pink gitu ya. Nah, warna pink ya. Kalau seperti ini kita akan cahayain, tinggal kita akan ke bagian mana saya lupa namanya. Nah, di sini view surgeon ya. Kita gunakan di sini status, klik yang ini. Baru tinggal di sini on in. Di sini kalian bisa backgroundnya bisa diganti ya. Backgroundnya terserah kalian. Backgroundnya solid, biasanya warna putih ya. Nah, warna hitam berarti agak-agak lain emang di sini itu. Yang ini aja lah. Tuh cahayanya bisa kalian cahayain seperti ini biar lebih bagus gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, adannya guys ya. Terus kalau udah seperti ini apa? Tinggal kalian bisa ladder di sini ya. Ada ladder. Ladder terus kasih di sini 3.300 kali 2.550. Oke, tinggal kalian bisa ladder di sini. Yes. Nah, sini harus sambil online, tinggal kita save aja drawingnya. Oke. Jadi dia online ya guys ya, kalau di ini ya. Saya baru tahu online. Nggak mestinya online gitu, ini yang nanti akan muncul dia sendiri. Oke, mungkin itu aja guys ya buat latihan di AutoCAD. Semoga membantu videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali.